Assalamualaikum, berjumpa kembali. Salam selalu. Berjumpa kembali dengan 501 U51. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman cara menangani radiator yang sudah rusak parah atau perbaikan radiator yang sudah bocornya parah sekali. Dari cara membuka hingga cara memasang detail komplit ya, hingga cara menambal yang bocornya lubangnya sudah sangat gede-gede, hingga cara koroknya ya. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman alat yang disediakan, lem-lem dan obeng main kecil, dan obeng main kecil juga obeng yang sudah dibuat seperti ini. Jadi obeng ini fungsinya untuk membuka klem ini, klem bawaan pabrik ini. Jadi pertama kali klem ini kita congkel dengan obeng main kecil dulu, buka sedikit-sedikit memutar, kemudian kita lanjutkan dengan obeng yang sudah kita buat sendiri seperti ini. Kita congkel memutar. Jika sudah membuka semua klem-klemnya, cover plastik ini bisa kita lepas. Cover plastik ini bisa kita lepas. Biasanya radiator yang sudah bocor parah di sini ada keraknya tebal. Ini kemarin keraknya sangat tebal sekali ya. Barangkali ini bermanfaat, semoga saja selalu bermanfaat. Ini kemarin keraknya tebal sekali dan dibersihkan. Ternyata setelah bersih, keraknya dibersihkan, ini lubangnya timbul lubang-lubang yang besar, karena kalau pembersihan tidak total, lem pun pasti tidak akan awet ya. Jadi ini dibersihkan benar-benar bersih agar lemnya kuat. Ini lubangnya, ini ada yang berlubang hampir 2 cm. Ini udah ditutup. Jadi proses penambalannya, oh ya, setelah buka ini seal kita lepas, kita bersihkan dulu, jangan sampai putus. Melepas seal ini pelan-pelan, hanya pakai obeng kecil, pelan-pelan diurut, pelan-pelan memutar pakai obeng main kecil, lalu kita bersihkan. Balik lagi ke cara pengeleman. Setelah ini radiator kita bersihkan total dari kerak-keraknya, biasanya kerak yang putih kalau dibersihkan total akan timbul lubang-lubang yang gede. Kalau tidak dibersihkan juga akan lama-lama bolong. Jadi ini bersihkan total, ini juga bolong. Ini udah saya tempeli perekat tadi ya. Nah ini bolong. Jadi setelah dibersihkan total hingga benar-benar bersih, media yang mendekat lubang-lubang itu kita beri lem semua. Ini saya lem plastik steel, menggunakan plastik steel ini. Plastik steelnya lumayan kuat, sudah saya pakai untuk kalau menambal blok mesin ya, udah berkali-kali dan alhamdulillah kuat. Jadi kita beri lem dulu, yang lubang kecil-kecil bisa langsung kita tempel menggunakan lem saja. Nah untuk lubang yang gede, lubang gede yang ini 2 cm, ini sudah saya tutup. Ini menggunakan isolasi aluminium atau biasa disebut untuk menambal panci ya. Jadi setelah ada lemnya, ini kita tutup. Tepinya sudah ada lemnya yang bekas kerak-kerak, lalu kita tutup menggunakan aluminium tambal panci ini. Nah seperti ini. Nah setelah lubang gede ini bisa tertutup seperti ini tadi lubangnya gede. Kemudian ini kita tambahkan lem lagi plastik steel hingga tebal kurang lebih 2 mili lebih ya, hingga sama datar dengan sisa sel yang keluar ini. Jadi sini rata lem.
agar kuat. Semakin tebal dan bersih itu semakin kuat. Setelah proses pengeliman selesai bagian dalam, selesai, bagian luar juga kita bersihkan. Bagian luar ini kita buka sedikit, kita bersihkan, lalu kita tembak menggunakan sealer tembak ini. Kita tembak menggunakan sealer, kita penuhi lubang-lubangnya ini, kita penuhi agar supaya lem yang di dalam itu tadi lebih kuat, ada pegangan dari luar. Untuk proses pengelimannya kurang lebih seperti itu, jadi harus bersih total, harus telaten. Nah, seandainya pembersihan ini makan waktu lebih dari sehari, biasanya plastik ini akan mengecil tengahnya atau bengkok ya, jadi bengkok biasanya plastik ini. Alangkah baiknya plastik ini diberi tulangan seperti ini. Ini fungsi tulangan pada plastik ini, saat dilepas ini agar plastik tutup radiator ini tidak mengecil atau tidak bengkok, tetap terjaga lurus. Untuk tulangan, untuk tutupnya seperti ini cara penanganannya agar tidak bengkok, diberi tulangan agar terjaga lurus. Ini kemarin tanpa ada tulangan ini sudah bengkok. Kemudian proses pemasangan, setelah lem sempurna, penambalannya bagus semua, ini seal pada tutup radiator ini kita beri lem sealer. Kita sealer sealnya, kita lem sealer pada sealnya ini, kemudian pada radiator ini juga kita lem sealer melingkar, kemudian seal kita tempelkan. Pemasangan seal kalau bisa jangan terbalik, yang tadinya di bawah tetap di bawah. Kemudian setelah seal terpasang ini kita beri lem lagi melingkar di atas seal, dan juga pada tutup ini kita beri sealer lagi ya. Kemudian ini kita pasangkan seperti ini. Lalu setelah ada sealernya ini bisa kita tali dulu menggunakan tali karet ban seperti ini. Setelah ada tali, alangkah baiknya kita tambahkan insulok atau airet atau klem plastik ini pada beberapa titik seperti ini. Ini kita masukkan dari bawah ini. Seperti ini, kita klem seperti ini 10 atau berapa terserah, yang penting supaya lebih kuat. Lalu klem kita kencangkan lagi. Oh ya, ada yang lupa, pada saat pembongkaran jangan lupa kita sekalian korok lubang-lubang selnya. Sorry ini tadi lupa, tidak dijelaskan. Nah, plat pengorok ini bisa kita buat dari penggaris besi kecil ya. Di toko buku paling ada penggaris besi baja yang kecil ya. Ini seandainya masih kurang kecil bisa kita kurangi dengan menggunakan gerinda. Kurang lebih proses penambalan servis radiator bocor parah seperti itu. Dari cara membuka, menutup hingga koroknya. Pengeleman media lem harus benar-benar bersih agar lem sempurna kuat ya. Oh ya, pada saat pengeleman ini media harus
kita jemur. Radiator ini panas karena lem besi kalau platnya panas itu akan lebih baik, lemnya akan menjadi cair dan sangat lengket. Kalau medianya dingin, lem ini akan kurang lengket ya. Jadi alangkah baiknya bersih, kering, dan panas. Kadang saya mengelem, saya tambahkan blower pemanas untuk pengeleman, atau saya gunakan hair dryer agar medianya benar-benar kering dan hangat, jadi lemnya akan lebih merekat. Jadi proses servis radiator yang sangat bocor parah seperti ini kurang lebih seperti itu. Jadi dilem, tambahkan amonium penambal panci ini, kemudian kita tambah lem lagi yang tebal, kemudian bagian luar juga kita tembak lem ya, dari sisi luarnya juga kita beri lem, terutama yang bagian berlubang besar. Yang lubang kecil juga alangkah baiknya kita tambahkan lem menggunakan lem sealer. Kurang lebih berbagi pengalaman cara penanganan atau memperbaiki radiator yang sudah bocor parah, yang mungkin bisa berhemat jutaan ya. Radiator kalau baru, apalagi mobil Eropa, berkisar 3 juta lebih. Untuk Jepang 1 juta lebih mobil baru, minimal 1,5 juta paling murah. Untuk membuat radiator di tukang radiator juga 1,5 juta. Jadi untuk barangkali saja ini bisa untuk berhemat untuk sementara waktu dan bermanfaat. Selalu ambil yang baik saja, jangan ambil yang baik, yang kurang baik dibuang jauh. Ada salah kata mohon dimaafkan. Salam selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.